Halo Sobat Otosia, lelaki tidak bercerita, tapi tiba-tiba modif motor habiskan puluhan sampai ratusan juta di tempat ini. Di dalam motornya bagus-bagus, namanya One Tree Motor Shop. Ayo, lihat. Wih, apa kabar? Mas Baik, Yan? Mas. Sehat-sehat. Aduh, mohon maaf lahir batin. Sama-sama, Mas. Oh ya, Sobat Otosia, ini dengan Mas Benny, owner dari One Tree Motor Shop. One Tree Motor Show. Mas, Yes. nih gue lihat NSR nih. Ini Langsung legend. lirik sini nih. Gimana nih Mas? Mungkin bisa diterangin nih Mas. Ini tipenya apa dan istimewanya apa? Ini NSR 250 SP, langka di dunia. Oke. Ini liverynya juga mengenang kesuksesannya Duhan di balap. Iya kan? Oke. Nah, dan motor ini rare di dunia, cuma dicari di seluruh dunia. Tapi ini ori nggak nih? Ori, ini kebetulan unit yang ini tuh full ori head to toe. Wih, jadi kondisinya ya agak-agak usang, cuma disitulah historinya tersimpan. Oke. Ini berarti lebih harganya lebih tinggi dong nih daripada yang biasa. Kalau variannya memang ada R, RR, SP. Oke. Ini yang paling tingginya. Oke. Cuma kalau dibilang harganya berapa, ini ngambang. Mas. Oke. Karena udah jatuhnya kolektor item. Ini. Tapi gue lihat tuh ada yang lebih keren tuh. Oh, Oke, Mas. Boleh cerita nih. oke. Gimana, ini apa namanya dan cerita sedikit lah. Oke, ini kebetulan motor demo kita. Oke. Ini Ducati Panigale 2023 Oke. V4, karena kita kan tahu kan di USBK, di MotoGP Ducati Pasti. lagi melesat-melesatnya. Pasti itu. Waktu itu kita tes, ternyata memang Superbike ini memang mesin yang terbaik. Jadi kita pakai pilih sebagai demo karena motornya penggunaan juga buat di track. Oke. Jadi kita juga udah modif semua layaknya motor track SBK. Canggih. Ini bakalan kita kupas satu video khusus. Waduh. Oke? Oke. Lanjut Mas, ke Ya. sini Mas. Oke, kalau yang ini motor titipan juga, ini kolektor item. Ini Ducati Desmo Sedici tahun 2008. Oke. Dan ini adalah kalau dulu, jadi mengenang kemenangan Loris Capirossi. Jadi mereka Ducati mutusin bikin motor replika MotoGP. Oh, ini Diproduksinya replikanya? 2 tahun, replikanya. Tapi street legal. Setigel, oke. Street legal, ada spion, ada semuanya. Jadi 2007-2008 mereka khusus produksi 1.500 unit replika. Oke. Harganya berapa nih Mas? Gelap ini mah. Ini gelap. Ada di Indonesia ada 6 unit saja. 6 unit. Harganya Berarti orangnya yang punya ini tinggal sebut aja harganya kan? kalau cocok ya diangkut, kalau nggak cocok ya Ya udah. ya udah. Karena unit seperti ini udah dicari sampai ke luar negeri. Oh. Jadi kalau orang misalnya Dubai, penggila Ducati, tiba-tiba mau koleksi, dia bisa saja langsung minta request, berani bayar berapa ya diambil. Gitu. Gila. Mas, coba ini Mas, ini kayaknya rare juga nih. Ini juga rare. Ini MV Agusta F4 Senna, Senna Edition, motor ikonik yang dipakai di film Batman. Batman. Wes. Batman tahun? Nah itu yang saya kurang tahu. Oke, lanjut. Ini motor historinya lengkap, jadi tahu ingat waktu ada event otomotif IIMS, lalu dipajang mobil Batman yang besar dan panjang itu? Itu tahun berapa ya? 2000 Awal 2000-an ya? 2000-an. Nah itu motor ini sama mobil itu dimasukkan karena bagian daripada Part of ya? part of itu. Oke Mas, lanjutin ini Mas nih. Yang ini Kawasaki ZX25. Ini Oke. lagi favorit kan di Indonesia. Wes. Motor 4 silinder 250 cc, harganya affordable, jadi orang suka. Oke. Cuma kemudian ya ini warna pink karena Ini punya cewek apa gimana? punya saya. Oke. Saya suka pink. Oh gitu, oke. Oke Mas,
Ini di sini tuh ada apa aja sih Mas kalau di One Tree Motor Shop nih? Ya kalau kita sebenarnya nyediain part-part kalau misalnya buat motor-motor 150 ke atas ya, 150, 250. Tapi enggak sih, sekarang Matic kecil juga kita ada. Jadi hampir varian part-part yang lebih bolt-on. Parts, filter udara, kopling, lampu, ada grip, jadi rem dan lain-lain. Lebih ke upgrade fungsi iya, ada orang mau aksesoris juga iya. Kita coba prepare. Mas, gue dengar di sini ada spare part yang harganya hampir 100 jutaan. Ada aja. Atau range-nya berapa? Barang termurah mungkin ada yang 20.000. Tapi barang termahal, seingat saya ya, saat single item harga termahal 225 juta. Apa itu Mas? Itu suspensi balap. Suspensi balap. Nah, yang ada di sini yang harganya kalau di mahal, sini yang lagi ada mungkin ini nih. Kalau kayak gini nih, clutch gini. Kebetulan ini clutch khusus yang juga dipakai di SBK dan juga convert kit ini 60-70 juta. Dry clutch kit convert 60-70 juta. Dry clutch kit. Ini untuk apa Mas? Maksudnya untuk motor apa? Atau ada dia bikin Ducati Panigale, ada dia bikin untuk Z900, ada BMW S1000. Nah, ini juga lumayan ini. Berapa tuh Mas? Disc brake carbon 65 juta. Itu satu pasang. Satu pasang. Kalau yang ini harganya berapa nih? Yang ini 69-an ya. 69-an. 69 juta dapat ini segini doang nih. Tapi ya ini barang yang mereka pakai di SBK. Jadi memang developernya panjang. Ya kebetulan orang Indonesia kan unik-unik nih. Maunya yang top level, maunya jadi kayak pembalap. Cocok buat mereka. Cocok yang untuk mereka yang punya duit. Yang punya uang. Ya kita doainnya semuanya punya uang. Amin. Nanti kan jadi menterinya rame juga. Pasti. Pas apa lagi nih yang part-part yang mahal dan mungkin yang ada di sini? Ya ini oli-oli kita juga maintenance ya. Part mahalnya mungkin lebih ke suspensi ya. Suspensi juga merupakan salah satu item-item yang favorit. Jadi karena di Indonesia jalannya kurang baik juga, jadi orang suka. Oke. Upgrade suspensi. Ini kan dari Taiwan. Nah ini suspensi ini nih, suspensi dari Swedia. Nah, ini harganya lumayan. Sekitar? Yang kalau yang kayak gini sih emang masih 47 jutaan. Cuma memang ada yang mirip bentuknya, yang tadi saya bilang. Cuma dia khusus buat balap. Jadi harganya tuh ada yang 175, ada yang 225 gitu. Oh, berarti ukurannya beda ya? Teknologi di dalamnya. Teknologi di dalamnya beda. Terus apa lagi Mas? Terus yang knalpot gini juga beberapa knalpot tuh karena motornya unik ataupun khusus juga dia bisa harganya sampai mencapai 150 juta. Depend motornya, depend brandnya. Gitu. Mas, belakang tuh kayaknya ada bengkel tuh Mas. Ya. Boleh masuk nih? Boleh. Kita ngebebasin kok. Mas, ini apa nih Mas? Ini motor khusus, motor balap. Khusus balap nih? Khusus balap. KTM, motor KTM, spesial balap. Ini saya lupa nih sampai namanya, bentar. Gue lupa lagi. Ini KTM apa namanya? RC8C. Oh, RC8C. Oke. Ya. Oke, lanjut Mas. Jadi, aman. Taruh aja. Ya, ini motor balap yang dibikin khusus oleh KTM. Karena kan kemarin ini mereka bikin banyak balap di MotoGP itu. Betul. Akhirnya mereka bikin motor balap untuk dijual massal. KTM RC8C. Tapi ini di jalan nggak masalah atau cuma ini? Ini motor pure khusus untuk di track. Jadi dia nggak ada lampu, nggak ada spion, radiatornya juga nggak ada fan-nya. Jadi pure harus di dalam track, kalau nggak di street dia bahaya. Ini perawatan aja atau modif?
Kebetulan ini punya customer kita minta di-maintain. Dia regularly main di track Mandalika. Track kebanggaan kita semua, satu-satunya. Jadi dia suka banget main di sana dan setiap kalau misalnya habis main atau sebelum main kan perlu di-prepare ya, dicek, di-maintain, itu kita lakuin semua di sini. Kalau kayak gitu, maintain-nya apa sih Mas kalau buat balap gini? Buat balap itu kita selalu oli mesin udah pasti. Oli mesin itu before after pasti harus ganti. Udah gitu pengereman itu semua pasti udah di-abuse. Ban, biar rata-rata kalau pakai ban ini mereka main 1 hari pasti habis. 1 hari nih? 1 harian gitu, habis. Berarti kalau misalnya, itu pasti ganti ban lagi ya? Pasti ganti ban. Rantai, terus juga yang lebih maintain, karena dipakai track, jadi kan karena di abuse, jadi semuanya harus dalam kondisi prima. Prima ya? Kita harus cek semuanya. Tapi emang kalau untuk balap, seatnya gini Mas? Iya. Jadi nggak ada seatnya, cuma foam aja. Lumayan. Oh gitu, oke. Agak keras. Mas, ini apa lagi nih Mas? Ini kemudian ada motor touring juga, nih BMW GS. BMW R1250 GS lagi minta upgrade pengereman. Maintenance dan upgrade pengereman. Nah, oke Mas, lanjut Mas. Ini apa Mas? Nah ini box nih, box. Biasa kalau motor touring mereka kan suka pakai box buat bawa perlengkapan. Box-boxnya adventure. Kalau ini dia di maintenance-nya apa aja sih Mas? Rata-rata kalau motor GS gini, ya karena sering touring ya, kita tetap maintenance tune up sama oli dan lain-lain. Kecuali mereka ada kebutuhan upgrade kayak perlengkapan touring, box dan lain-lain, plus kalau ini lagi kebetulan pengeremannya dirasa nggak cukup, jadi kita upgrade selang remnya, kalipernya, masternya gitu, kita upgrade. Kalau ini berapa pit, Mas? Kita total saat ini ada 6 pit. 6 pit? 6 pit. 6 pit, dan ya bergilir ya. Kebetulan lagi berantakan nih, bro. Oke, aman. Bengkel masih berantakan. Mas, ini Harley. Ya, kita juga udah mulai lakuin. Maintenance, upgrade. Kalau ini lagi diapain nih Mas? Ini kebetulan tadi habis ganti filter udara. Ganti filter udara, di touch up, habis itu sisanya dia lagi nunggu part-part untuk datang ke Indonesia baru di-upgrade lagi. Ini Harley tipe apa Mas? Ini adalah Road Glide 2024. Kalau rate harganya berapa Mas? Kalau ini? Di Indonesia, harga ini 1,4. 1,4, oke. 1,4. Mas, ini yang ditutup-tutup apa Mas? Ini kebetulan ada motor klasik CBR 900. Zamannya Andy Lau. Bener. Zamannya Andy Lau nih. Kebetulan buka lagi, boleh ya? Boleh. Nah, ini lagi nunggu spare part. Ini waktu Andy Lau balap-balapan di film ya? Di film. Iya. Ini tipe apa Mas? Ini CBR 900 nih, CBR 900 RR Fireblade. Tahunnya kalau nggak salah 96 deh, apa 2002. Saya nggak lupa. Kebetulan lagi suspensinya bermasalah, jadi kita lagi nunggu spare part. Cuma ini yang spesial nih Mas. Apa ini Mas? Ini kebetulan lagi nggak ada fairingnya, cuma ini adalah motor MV Agusta, balap WSBK. Tahun 2018, dia build satu motor untuk dibalapkan, dan sekarang adanya di Indonesia. Cuma satu-satunya dong? The only one in the world. Satu-satunya. Ini harganya udah nggak ngotak pasti nih. Ini nggak ada price tag. Ini nggak ada price tag. Ini kenapa Mas? Ada perawatan apa nih Mas? Karena motor balap, terus kemarin ini banyak dipajang, jadi kebetulan customer-nya pengen siap-siap mau dicobain di Mandalika, ada banyak yang perlu di repair. Suspensi, rem itu mesti di repair. Ini siapa dulu yang nunggangin Mas? Di 2018 itu pembalapnya satu, Jordi Torres. Dan motornya, masalahnya mereka waktu itu balap, ini sejarahnya panjang tuh. Gimana? MV Agusta turun ke SBK, turunnya cuma setengah musim, pembalapnya cuma satu, nggak punya motor cadangan. Ini doang? Ini. Jadi ini bagi saya, ini tuh ceritanya
lengkap. Mahal ini. Mahal di history ini. History mahal ini. Dan ada di Indonesia loh. Gila, gila. Ini mungkin tahu nggak Mas, cara ngedapetinnya orang ini gimana? Motor ini? Setahu saya ownernya itu adalah penggemar MV Agusta. Oke. Jadi dia penggemar, koleksi, dia kayaknya punya akses ke pabrikan waktu itu. Terus mungkin dia langsung tawar unitnya, dikasih, diboyong ke Indonesia, disimpan. Lalu motornya Sean Gelael aja punya mobil F1 di rumahnya. Nah, ini orang Indonesia tuh memang taste-nya unik ya? Unik dan luar biasa. Oke Mas. Saya cerita lagi nih Mas, nih yang lain Mas. Ya. Nah ini kalau ini kenapa nih Mas nih? Ini BMW S1000RR, baru 2025. Oke. Dia perawatan? Enggak, ini motor baru, dia beli motor baru brand new, terus dikirim ke kita, langsung minta di-upgrade karena mau langsung dipakai buat latihan Mandalika. Ya. Canggih. Ini yang punya adalah penggemar balapan mobil. Mobil tapi pakai motor ini gimana Mas ceritanya? Dia balapan mobil itu sudah sampai di tahap dia bosan, begitu-begitu saja. Dan kebetulan teman-teman kita lagi doyan motoran, dan dia coba icipin. Ternyata motoran itu jauh lebih enak, ya enak, spicy, terus juga ada feel-nya. Jadi langsung terjun. Berarti dia kena racun nih. Dia kena racun nih. Ya sekali icip dunia motor, mobil udah nggak berasa. Iyalah. Dia itu suka ngebut pakai Ferrari ada, Porsche aja, McLaren ada, semua sudah. Cuma begitu dia rasain motor, mobil tuh udah langsung kayak fantasinya beda Mas. Fantasinya beda. Oke. Tapi ini partnya ini nggak ada yang di ini, nggak ada yang di dia upgrade knalpot, exhaustnya di upgrade, habis itu filter udara di upgrade, pengereman juga di upgrade. Jadi emang kita upgrade hanya kebutuhan mereka untuk di track aja secara fungsi. Di antara motor-motor mahal ini, saya ngelihat ada ini nih. Coba lihat di situ. Nyempil nih si hijau. Mas, coba terangin ini Mas, gimana nih Mas? Kok tiba-tiba ada di motor di tengah sini Mas? Ini kebetulan aja. Jadi kalau di One Tree itu suka gitu. Nanti kebetulan bisa ada kapan Moge semua, ada X-Max semua, ada Mio semua, ada Aerox semua, bisa begitu. Karena kita ngerjain semua, nah kebetulan ini juga salah satu project yang lagi mau dikerjain, Yamaha Mio Sporty. Tahun berapa nih? Nah tahunnya saya nggak tahu nih. Mas, kalau dengan kondisi gini, dia mau restorasi atau dimodif, dia harus punya uang berapa? Rules-nya gimana? Kalau di One biasanya tergantung. Rata-rata kalau misalnya mereka yang kirim motor-motor kayak gini, ada yang minta direstorasi total jadi standar. Nah, kebetulan nih Yamaha spare part-nya nggak terlalu mahal. Jadi kayaknya budget 5-10 juta sudah kayak brand new. 5-10 juta. Kayak gini bakal jadi brand new. Jadi kayak brand new. Murah. walaupun ini loh, di antara motor-motor mahal ini, tapi ada Mio, mantap. Ya, ada Mio. Ini kalau kayak gini Mas, ada bayangan nggak Mas? Maksudnya ini bakal seperti apa? Apa aja yang diganti, kayak gitu-gitu? Kebetulan ini Mio kedua dari si owner. Jadi kemarin dia Mio berarti? Mio owner, dia pakai Yamaha Superbike juga, dia pakai X-Max juga. Karena lagi banyak tren Mio belakangan. Pertama bikin Mio satu. Sekarang udah nggak bisa diapa-apain, dia bikin satu lagi. Lagi satu. Nah, yang ini mau di all out deh. Oke. Kalau berarti dia mau bikin lebih full modif ya? Full modif. Baik engine dia mau engine nanti spek bisa kompetisi, rangka diminta di rebuild ulang, di clean ulang, di powder coat ulang, sampai fairing, roda semua akan diganti. Ini budgetnya kalau dari dia atau dari One? Kalau kita dari orangnya. Biasa dari orangnya yang pengennya ke arah mana, kita lebih ke provide, ini loh optionnya ada apa aja.
Kalau ini dia budgetnya berapa Mas? Kalau untuk ini? Waduh, kayaknya sih ini 50 ke atas nih. Iya. Iya. 50 juta. 50 juta demi Mio jadi bagus lagi. Tapi orang untuk pecinta Mio murah lah gitu Mas. Pecinta Mio, pecinta motoran dan pecinta Mio, ya dia gitu. Dia mau kerja ekstrim. Iya. Oke Mas, ada apa lagi nih Mas? Nah, ini kebetulan ada Kawasaki ZX-6. Lagi problem solving. Ini kebetulan lagi problem solving. Almost done. Sama ada Ducati Panigale V4 juga. V4 ya? Tapi lagi maintenance kalau yang ini. Masalahnya apa Mas? Karena motornya udah lama diem aja. Motornya udah lama diem sekian tahun, habis itu lagi dihidupkan kembali. Nah ini kita lagi cek keseluruhan semuanya. Kalau motor-motor udah elektronik seperti ini, yang pertama adalah ketika akinya sudah lemah atau rusak, itu yang paling pertama kita utamakan. Kita nggak boleh paksa karena bisa merusak keseluruhan ECU dan sensor-sensor. Habis kelistrikannya semua oke, baru kita fokus ke engine oil. Karena kalau udah motor lama itu, kebetulan engine oil sama brake fluid itu udah pasti udah expired ya. Expired. Mas, kalau Panigale gini atau Ducati gini, iya. Part yang paling mahal apa Mas? Saat ini ya, di motor ini yang paling mahal knalpotnya. Knalpot malah? Knalpotnya. Kenapa Mas, kok lebih mahal knalpot? Khusus di Ducati Panigale V4, knalpotnya itu kalau kayak yang pakai tipe gini, ini udah harga 100 juta. Oke. 100 juta. Item kedua termahal, velgnya. Velg, oke. Velgnya karbon. Ini ya dengan option 90 juta. 90 juta? 90. Alright. Tapi kalau kayak misalnya speedometer kayak gitu-gitu, speedometer nggak bisa diganti kalau motor ini. Jadi speedometernya nggak bisa diganti karena dia menyangkut ke modul ECU. Paling yang mereka upgrade biasanya seperti ini nih, master rem. Nah, master rem yang di depan ini kita sebutnya master rem Valentino Rossi. Kenapa? Karena master rem yang dipakai di motor Valentino Rossi. Berapa nih Mas kalau? Ini 38 juta. Mas. 30. Serangkaian ini? Serangkaian ini. Oke, kalau ini Mas? Nah ini suspensi, kebetulan ini suspensi standarnya. Masih standar. Nah disc brake-nya juga ini disc brake yang dipakai di balap SBK. Superbike. Nah ini disc brake-nya waktu itu karena dia beli dengan ini nih, aero carbon disc-nya. Jadi ya ini disc brake lumayan 60 juta. 60 juta nih? 60 juta. Satu doang apa dua? Kanan kiri saja. Kanan kiri. Ya dia ada kayak filternya di sini ya? Ini apa filter ya? Di sini aero buat dinginin kaliper. Udara buat dinginin kaliper. Gila. Gitu. Giri. Oke Mas, nih kalau keseluruhan ini berapa Mas yang nampung? Berapa motor yang bisa ditampung? Kalau pit, kita sistem kerjanya kan karena by pit, jadi setiap yang berjalan maksimal 7 motor yang dalam pengerjaan berjalan. Nah, cuma kita jadwalkan gantian. Semua lengkap di sini. Ya. Tapi ini kan banyak motor Mas. Ya. Motor apa aja yang terima di bengkel ini? Kita basically semua yang roda 2 kita terima. Tanpa kecuali. Walaupun ya maksudnya motor-motor yang di bawah misalnya kayak Mio, kayak Beat itu terima. Kita nggak pilih-pilih motor dalam arti ada golongan tertentu atau apa. Selama kita bisa kerjakan, ada masalah, selama partnya kita ada, kita kerjakan. Pernah satu kali kalau nggak salah pas kebetulan pemotor Supra Gojek. Kebetulan ada kendala motornya di depan, terus kemarin waktu itu dia pernah minta bantuan gimana caranya buat melanjutkan perjalanan, kita kerjakan. Oh gitu. Ya. Itu kenapa tuh Mas waktu masalahnya, kalau ingat? Dia punya motor waktu itu tiba-tiba ada 2 saya ingat. Yang satu rantainya tiba-tiba putus. Yang satu lagi itu karena bensinnya berair. Ada kandungan air jadi mogok.
Habis itu jadi ya satu juga kita lihat juga, waduh si Bapak juga mau lanjutin, nggak apa-apa Pak, ya kita mau naik, kita kerjain proses biar bisa lanjut gitu. Mas, kalau misalnya modif gitu, paling mahal berapa sih Mas kalau misalnya untuk modif di sini? Waduh. Atau misalnya basicnya yang nggak ada limitnya ya. Nggak ada limitnya. Selama bayarnya punya taste-nya dan punya duitnya, misinya, sumber dayanya cukup, gas. Biasanya kalau untuk pengerjaan berapa lama Mas? Tergantung juga. Ada rata-rata sih kalau yang bolt on part kita bisa 1 hari selesai ya. Tapi ada juga kadang project-project yang memang mungkin komplikasinya adalah sampai harus kita bikin custom part. Itu bisa sampai paling lama ya 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Karena ada pernah kita bangun motor buat balap, terus partnya semua full customize. Jadi kita harus re-engineering balik, kita harus ukur, kita develop awal lagi dari awal semuanya gitu. Sampai akhirnya jadi. Oke. Tapi kayak misalnya Aerox gitu. Ya. Aerox tuh untuk modif di sini, ya. Range-nya berapa? Kebetulan ada Aerox juga. Mungkin kita boleh minggir-minggir situ untuk ngecek-ngecek ya. Ya, Aerox. Ya kita ke sana dulu. Oke, siap. Di bawah ya tadi. Ya. Nah, ini saya lihat ada Aerox nih, Mas. Iya dong. Gimana? Mungkin bisa cerita, Mas? Kemarin ini kan unit yang Yamaha Alpha Turbo yang baru launching. Iya, tahu. Kebetulan saya dan teman-teman, Roy Ricardo, terus ada Den Dimas, tahu. Harald, kita semua jadi Aeroxan karena tren baru. Soalnya katanya kalau pengguna Aerox itu itulah nggak enak ngomongnya. Dari motor Playboy nih, motor Playboy. Motor salah satu keren buat laki-laki. Canggih. Iya. Nah ini Aerox ini dimodif apanya, Mas? Kebetulan ini kita repaint ulang warnanya, pakai warna dari Lamborghini. Habis itu remnya juga di-upgrade, master remnya di-upgrade, kanan kiri, grip, spion, disc brake, kaliper, suspensi belakang, knalpot. Oh, tapi mesin sama? Mesin masih standar. Mesin standar. Ini pengerjaan berapa lama, Mas? Motor ini pekerjaan 1 hari selesai. 1 hari selesai? Motor plug and play? Plug and play, kecuali cat ya. Kecuali cat. Semua part-partnya ini bolt on, jadi 1 hari selesai. Ngabisin berapa ini? Waduh. 30-an. 30 jutaan. Motornya harganya? 30 jutaan. 30 jutaan. Modif 1 motor, dapat 1 motor nih. Justru unik kalau dilihat-lihat di pasar Matic, apalagi anak Vespa. Nah, ini. Itu mereka hampir rata-rata bisa menghabiskan modifikasi untuk motornya jauh lebih banyak daripada harga motor. Sampai ratusan juta? Kalau... Maksudnya untuk keseluruhannya, kayak motor-motor yang di atas juga? Mungkin hampir ya, mungkin hampir. Karena ada beberapa part premium, tapi nggak banyak lah. Okay. Tapi kan tadi ada yang ada yang 100 berapa, 125? Kalau untuk yang Vespa, paling mahal biasanya mereka ganti velg. Velg mereka ngambil dari Jepang, dari Taiwan itu, velgnya sendiri bisa 40 juta. Gitu. Waduh. Belum lagi ada beberapa yang suka pakai suspensi mahal, terus rem-remnya pakai yang mahal. Oke. Kalau ini yang dimodif apa, Mas? Ini kebetulan lebih ke arah mesin. Mesinnya upgrade CC. Habis itu velg, pengereman, depan belakang, knalpot, sama lampu-lampu. Lampu-lampunya di-upgrade. Tapi semua ada di store ini? Ada. Semuanya kita sediain. Kalau buat Vespa, Aerox, T-Max, X-Max kita ada. Oh, X-Max ada juga. X-Max juga ada. Kalau ini X-Max apa yang dimodif, Mas? Ini sudah hampir semua juga. Berarti pokoknya yang belum cuma mesinnya doang? Mesinnya juga sudah. Malah mesinnya udah. Mesinnya udah upgrade CC jadi 300 cc, pengereman full, pendinginan full, knalpot, suspensi depan belakang, lampu depan belakang,
Sudah di-upgrade. Habis sudah, Pak. 80-an ya, udah. Harga motornya berapa? 70-an. Udah gue tebak nih, pasti lebih mahal dari harga motornya. Iya. Oke. Tapi ini juga yang Yamaha ini, Mas? Atau yang ini, Yamaha ini pure? Enggak, ini juga udah upgrade. Cuma memang kelihatannya nggak terlalu ekstrim, tapi sebenarnya upgrade-nya juga udah lumayan. Suspensi, pengereman, terus pernik-perniknya juga ini udah banyak. Oke. Nah ini, Mas? Nah, kalau ini Honda CBR 600 kebetulan belum banyak dia upgrade. Oke. Dia hanya ganti knalpot sama footstep saja, udah rata-rata semua masih standar. Oke. Gitu. Nah, gitu. Mas, ini juga store, Mas. Mungkin bisa ceritain, Mas, store-nya nih. Oke. Ini sebenarnya tadi kan ada ban gitu buat mobil atau gimana? Nah, kebetulan kita juga ada anak perusahaan lain lah ya, yang mengurusi untuk mobil, usaha mobil. Ada usaha mobil, jadi ada ban, velg, lampu, filter udara, dan juga ini perlengkapan aparel berkendara. Nah ini coba bisa disebutin nih, Mas, apa aja dan harganya berapa? Wah, untuk itu saya kurang paham, karena ada bagian yang mengurusinya khusus. Cuma ya helm-helmnya ada helm-helm Arai, Shui, HJC, dan ya rata-rata yang diminati. Kebetulan buat melengkapi. Ya. Kalau ada nyari tinggal ada gitu. Ya. Ya. Karena keperluan safety juga ya. Karena keperluan safety. Safety mahal. Safety mahal. Nyawa cuma satu, Mas. Betul. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Mas, di depan, Mas. Coba kita ke depan ya. Boleh. Halo, Mas. Wah, ini motor-motor antrian atau sudah selesai? Biasanya kita taruh sini. Ya. Mungkin bisa dikasih tahu nih tipenya apa dan... Ini motor cuma ada 30 unit di dunia. Dan 1 di Indonesia. Nah, nih, Mas. Ya, ada nomornya. Nomor 6 dari 30. Aprilia XMA. Kebetulan ini adalah motor yang memang digunakan untuk track use. Berarti nggak boleh di jalan? Nggak boleh di jalan. Tidak ada lampu, tidak ada spion. Dan mesinnya pun juga memang dibuat hanya untuk buat di track. Kalau ketentuan, Mas, untuk misalnya ini motor nggak boleh di jalanan, ini cuma boleh di track, itu apa sih, Mas? Yang paling... Lebih ke perlengkapan sih ya. Kalau misalnya street legal itu pasti perlengkapannya udah dilengkapi dengan standar keselamatan ya? Bukan, apa namanya sebutnya? SNI. Standar perlengkapan yang diminta oleh... kayak lampu, spion. Gitu. Jenis bannya pun juga ban jarian. Kalau ini kan kebetulan bannya slick. Ya. Kalau dari sisi mesinnya, kebetulan mesin seperti balap gini, dia di radiatornya nggak punya fan. Jadi kalau kita berhenti, kemacetan, dia bisa overheat. Iya. Nah kalau ini, Mas? Ini kebetulan Ducati punya customer kita dari Jawa Timur. Ini lagi dibuild untuk ikut kejuaraan. Kejuaraan di Mandalika. Ya. Kejuaraan Mandalika. Ini motor adventure customer Ducati Kenapa Desert X. Mau di maintenance aja atau apa? Ini kebetulan ya kemarin maintenance saja. Kebetulan maintenance sudah selesai. Kita suka banyak dititipin, Mas. Iya. Berarti yang pas lebaran kemarin rame dong, Mas, dititipin. Wah, itulah. Itu perjuangan panjang sebelum lebaran, kita harus telepon-telepon untuk dikirimkan kembali ke rumah-rumah owner. Nah, Mas, itu apa, Mas? Motor apa nih? Yang ini Ducati Panigale 1999 2014. Nah, ini kebetulan ini motor yang punya dealer Harley Davidson di Jakarta. Ya, penggemar Ducati juga dia. Ternyata penggemar Ducati. Iya. Ini kenapa, Mas? Dia maintenance saja atau ada modif? Maintenance saja, karena motornya kebetulan lama diam. Habis itu kebetulan ini ada acara mau Ducati 2 minggu lagi di Mandalika, jadi semua motornya di-prepare. Iya. Ke depan, Mas. Ini saya ada lihat motor yang unik nih, Mas. Yang mana nih?
Ini trondol gini apa nih Mas? Wah, ini Honda CBR 150. Oh gitu? CBU Thailand. Saat CBR 150 pertama masuk Indonesia, nah ini bentukannya. Oh. Ini kebetulan produksi Thailand ya? Produksi Thailand. Ini kebetulan customer Papua mau nostalgia, jadi ada dapat bahan, habis itu di-rebuild. Oh, oke. Ini kalau kayak gini, modifnya habis berapa Mas? Kita lebih nggak banyak modif sih motor ini nih, malah kebanyakan motor ini jadi kita yang penting fresh aja. Jadi banyak pengerjaan jasa kayak dicat ulang semua, terus juga dirapiin semua mesinnya gitu. Nah, ini SP juga nih Mas? Ini NSR juga, MC28 tapi ini yang RR. Oh. Ini yang RR. Tapi di SP gini bukan ya? Nah stikernya aja. Oke. Kebetulan ini juga unik ownernya. Kenapa Mas? Bapak-bapak umur 60 tahunan. Tapi NSR ya? Iya, baru beli dia. Baru beli. Terus kebetulan pas beli kondisinya tidak baik. Direkondisi semua, dihidupkan. Dah. Cakep sih emang ya. Ini emang laki-laki gitu. Ya. Iya. Selama masih hidup. Laki-laki nggak cerita Mas, tapi tiba-tiba modif motor. Kalau ini apa Mas? Yang ini Yamaha R1M untuk balap. Oh, khusus balap aja ya? Khusus balap aja. Motornya emang di-build dan di-setup khusus dia balap di Mandalika Racing Series. Ini. Berarti yang ini nanti ikut ke Mandalika? Yang ini ya, cuma seri pertama dia nggak ikut, tapi seri berikutnya dia akan selalu ikut. Oh. Karena kebetulan hari ini Mandalika Racing Series sudah mulai. Oh, udah mulai. Seri 1. Gitu. Oke. Sip, Mas. Ya. Terima kasih Mas atas bincang-bincangnya nih. Sama-sama. Terus pengetahuan Saya soal motornya. Om Ded untuk kirim motornya buat kita bangun dan maintenance juga. Siap. Kalau motor Supra X boleh? Oh, tentu. Oke, sip. Oke, terima kasih Sobat Otosia udah menyaksikan ngobrol-ngobrol kita. Thank you. Gimana? Mau modif motor di sini? Harganya ya, kalau punya uang secukupnya boleh kan? Boleh. Di semua motor disesuaikan. apapun boleh. Boleh. Oke, terima kasih. Let's go.